Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Sutarman Arsad di HSA 37 Channel. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan topik tentang wacana program kegiatan besar terstruktur visioner. Konten ini masih kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu tentang ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri, dan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap peristiwa tentunya selalu berusaha untuk dapat memahami hikmah apa yang tersirat, makna dan hakikatnya dikaitkan dengan tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu pertama, apakah sudah memahami tentang ma'rifatun nafs dan ma'rifatullah? Kedua, apakah sudah benar-benar memahami bahwa kita manusia itu punya musuh yang nyata, yaitu setan, iblis, dan keturunannya yang setiap saat pantang menyerah untuk menyesatkan dari jalan Allah. Yang ketiga, hendaknya berkata yang benar, jujur, dan malu apabila berkata bohong dan dusta. Yang keempat, memahami bahwa kenyataan yang terjadi adalah qadarullah yang disebabkan oleh karena perilaku kita sendiri. Ada pertanyaan yang mendasar, the big question is, apa yang terpikir dalam diri kita tentang setiap peristiwa, fenomena yang terjadi? Sebagai contoh, perlu merenung introspeksi atas terjadinya musibah yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu memahami bahwa ada beban yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun bagi hambanya yang mau bertobat dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatan serupa, serta berupaya untuk memperbaiki, merestorasi, merehabilitasi semua kerusakan yang terjadi, tidak hanya terbatas pada urusan tentang tata guna lahan, hutan, dan tambang saja, tetapi juga di semua lini kehidupan, termasuk penanganan sumber daya manusia dan lain-lain. Menyesali karena ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Di sini perlu menyadari, memahami bahwa penyebab utama yang paling mendasar adalah karena adanya musuh yang nyata, yaitu setan yang ingin selalu menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan dan kemaksiatan, menanamkan rasa kebencian, dendam, dan mengadu domba di antara kita. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu pemikiran yang sangat mendalam, menyudahi
mengakhiri polemik-polemik yang tidak bermanfaat dan hanya akan menambah permasalahan baru. Masing-masing beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain, saling menyalahkan satu sama lain, sehingga menyebabkan situasi kondisi menjadi tidak kondusif. Sebenarnya apabila saling memahami, tasamuh, menghormati pendapat satu sama lain dari orang-orang yang menyampaikan kritik, saran, dan pendapat dengan sikap yang arif dan bijaksana. Sedangkan yang merasa dikritik bisa menerima dengan legowo, lapang dada, karena menyadari bahwa orang itu tidak ada yang sempurna, bahwa tidak ada orang yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Selanjutnya dengan memohon bimbingan, petunjuk, pertolongan, perlindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan melafazkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu bersama-sama merumuskan program kegiatan besar terstruktur yang visioner. Tidak berubah-ubah walaupun secara estafet ganti kepemimpinan, pimpinan generasi berikutnya tetap berpedoman dengan program tersebut. Jika diibaratkan seperti kereta api berangkat dari stasiun awal menuju stasiun akhir sebagai tujuan, harus berjalan mengikuti jalur rel kereta api yang telah ditentukan. Siapapun yang menjadi masinisnya tidak berhak merubah jalur rel tersebut yang sudah ditetapkan. Haknya hanya melaksanakan tugas menjalankan kereta api saja. Kita perlu belajar dari pengalaman, mengambil manfaat dari perjalanan para pemegang kewenangan pada era-era sebelumnya. Yang baik diteladani dan tidak meniru mengulangi hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, yang harus dihindari yaitu mengubah-ubah peraturan sesuai keinginan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Alangkah indahnya apabila generasi kita ini menjadi generasi terbaik kedua setelah generasi pertama, yaitu yang telah membebaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan dari bangsa lain menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada generasi kita ini dapat menorehkan sejarah yang baik kepada generasi mendatang, yaitu generasi anak cucu kita yang saat ini masih usia balita, masih kanak-kanak, remaja, dan sedang meningkat dewasa. Meninggalkan warisan yang terbaik sehingga generasi penerus kita cerah dalam menapak masa depannya, bukannya malah meninggalkan warisan seperti pada era-era sebelumnya yang merepotkan generasi kita, menanggung beban hutang dan permasalahan-permasalahan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya menyusun 2 program besar, yaitu pertama, membangun karakter kehidupan manusia yang baik atau Grand Design Human Life secara Islami. Yang kedua, menyusun platform pondasi yang kokoh
yaitu program kegiatan besar terstruktur yang visioner atau Global Design Planning Program. Dasarnya penetapan program besar tersebut adalah yang pertama, mentaati perintah untuk beribadah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bacalah kembali arti, makna, dan hakikat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, berpedomanilah Al-Quran dan sunnahku, supaya hidupmu tidak tersesat, agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, memahami ma'rifatun nafs, siapa diri kita, dan ma'rifatullah, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian yang keempat, memilih berkawan, berteman, bergaul di lingkungan dengan orang-orang yang jujur, berkata benar, dan malu ketika berkata bohong dan dusta. Orang-orang yang berkata bohong dan dusta dan tidak ada rasa malu pada dirinya adalah orang-orang yang telah menjadi budak syaitan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang kelima, mempelajari Al-Quran secara bersungguh-sungguh, maka dapat memahami bahwa para pendiri bangsa kita dulu bisa merumuskan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber dari Al-Quran. Berdasarkan 5 faktor tadi, insya Allah kita berada di dalam wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan, iblis tidak akan mampu menggoda, menjerumuskan kita dalam kesesatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin.